Bapak Ibu, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang berkemenangan hari ini. Ya. Satu-satunya peristiwa kebangkitan dan tidak mati lagi, yaitu terjadi saat Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lazarus yang sudah bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan sendiri juga akhirnya mati. Dan itulah yang menjadi sejarah yang merubah segala sesuatu, bahwa Yesus tidak dikalahkan oleh maut, tetapi dia ada dan hidup sampai hari ini. Dia ada. Ya, kita bisa melihat melalui tarian tadi ya. Dosa selalu mengakibatkan hati yang kosong, yang tidak pernah damai, dan berusaha diisi dengan cara-cara melalui kekayaan, melalui kehormatan, mencari hal-hal yang dia pikir bisa mengisi kekosongan damai sejahtera hatinya. Tetapi tidak pernah bisa mendapatkannya. Karena hanya didapatkan melalui Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Karena itu saya mengingatkan bahwa setiap kita perlu bertobat. Karena bertobat itu adalah dari bahasa aslinya metanoia, artinya merubah pola pikir. Pikiran yang salah kita terus perbaharui setiap hari menjadi pikiran yang selaras dengan Kristus. Banyak di antara kita yang punya rencana, punya keinginan, dan saya tahu rencana-rencana itu baik. Tetapi saya hari ini mengatakan bahwa Tuhan mengetahui, memiliki rencana yang jauh lebih baik dari rancangan kita. Amin Bapak Ibu. Bolehkah kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan yang menebus kita, yang bangkit dan mengalahkan maut. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kebangkitannya menyembuhkan setiap luka dalam Yeremia 17 ayat 14. Semua dilakukan Yesus di kayu salib, supaya kita semua boleh menjadi ciptaan yang baru. Segala pabrik dosa, segala kebiasaan dosa, itu tidak bisa dikalahkan, kecuali melalui kematian Yesus di kayu salib, yang sudah disampaikan Pak Sian kemarin. Sehingga melalui kematian Yesus di kayu salib, kita menjadi ciptaan yang baru. Ada potensi untuk bisa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Pabrik dosa manusia lama itu harus dimatikan, kemudian kita menikmati hubungan dengan Tuhan dalam ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, yang baru telah datang, yang lama sudah berlalu. Karena itulah yang harus kita pegang setiap hari Bapak Ibu. Bahwa kita ini ciptaan baru. Bukan lagi manusia lama yang takluk kepada hukum dosa, tetapi manusia ciptaan baru yang sudah ditebus melalui kematian Yesus di kayu salib. Sehingga ketika kita sadar itu, bahwa kita dikasihi, kita dicintai, kesadaran itu membuat hidup kita ini berubah. Oh, saya ini bukan orang biasa. Saya ini dicintai oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang punya langit bumi begitu peduli sampai mau mati untuk kita. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa seringkali banyak orang menjalani kehidupan dengan putus asa, gak merasa punya masa depan. Kenapa? Dia gak sadar dirinya dikasihi oleh Tuhan. Dia gak sadar ada pribadi yang sudah mati untuk dia. Kita juga sebenarnya nggak sadar. Bahkan kita tidak tahu peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Kita belum lahir. Tapi oleh karena kasih Bapa, Roh Kudus yang menggerakkan kita, kita bisa mempercayai itu. Kita melihat betapa hidup kita di dalam Tuhan. Dari kehidupan yang tanpa harapan, kehidupan yang memandang masa depan begitu gelap,
tidak tahu arahnya. Semua diisi dengan usaha untuk damai sejahtera, pergi ke diskotik, flexing supaya kelihatan hebat. Semua dilakukan tetapi tidak pernah menemukan kebahagiaan yang sejati. Sampai seseorang sadar dirinya dicintai Tuhan. Ada kecukupan kasih. Karena orang tidak bisa mengasihi orang lain sebelum dia menerima kasih yang sejati yang menyadarkan dia ditebus oleh Tuhan. Karena itu tengok kiri kanan, bilang engkau dikasihi Tuhan. Ya. Jangan sedih. Kesadaran ini Bapak Ibu akan membuat kita berubah. Cara jalan, cara pola pikir kita berubah, kita menjadi manusia yang baru. Kita nggak gampangan melakukan hal-hal yang orang lain lakukan. Kita belajar bersyukur. Karena itu kita diajari memikul salib dan menyangkal diri. Apa yang menurut kita dulu senang. Oh, kita senang dipuji di wah orang dulu. Tapi begitu sadar kita dicintai Tuhan, sungguh karena kebaikan Tuhan, maka kita tidak mencari pujian hormat manusia. Kita sadar tidak ada gunanya itu. Kesombongan itu akan membuat kita jatuh. Semua yang kita dapatkan adalah kasih anugerah Tuhan. Ketika kesadaran itu dimiliki, hidupnya jadi tertib, dia bekerja dengan baik, apapun akhirnya dia bisa merasakan kebaikan, tapi dengan satu sikap yang berbeda, yaitu dia sadar, itu karena kebaikan Tuhan. Makanya kita lihat hari ini, orang-orang yang menyadari dirinya ditebus oleh Yesus di kayu salib, hidupnya enggak sombong. Dia berubah, secara materi mungkin dia jadi berberkati, secara tanggung jawab posisi, secara kekayaan, tetapi tidak ada yang berubah. Kenapa? Kesadaran dia dicintai Tuhan, ini adalah anugerah. Kalau dia bisa melakukan yang baik, dia bisa mengampuni orang yang membenci dia bisa berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak suka sama dia. Itu bukan karena kekuatan dia, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Amin. Jadi apa buahnya? Makin lama serupa Kristus, rendah hati. Bilang kiri kanan, makin rendah hati. Itu berbeda sekali dengan cara hidup dunia. Makin diberkati, makin bermegah diri, makin sombong. Makin merasa dirinya hebat. Karena apa? Dia pikir pendidikannya lebih tinggi, kekayaannya lebih tinggi, dia bisa melakukan hal yang lebih banyak, dia berlatih lebih banyak. Tidak salah Bapak Ibu, berlatih, belajar, itu harus justru. Tetapi persoalannya adalah, kalau kita berlatih dan belajar, itu menjadi sesuatu yang kita anggap oleh itulah kita berhasil. Beda. Kalau kita sadar dicintai Tuhan, kemudian kita mulai rajin belajar, kita mengucap syukur, kita melayani, kita bisa setia sampai kapanpun. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika saya menyerahkan hidup saya tahun 1986 di sebuah KKR, saya lari dan saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Sampai saat ini saya tetap antusias untuk melayani Tuhan selama-lamanya. Kita beri kemuliaan untuk kebaikan Tuhan. Yang tepuk tangannya paling keras dapat hadiah dari saya Bapak Ibu. 100.000, aduh. Ini uang asli apa uang palsu ya? Ya. Jatuh. Tunggu sebentar. Pakai mic aja Pak Sian. Enggak apa-apa, sudah. Makasih ya. Pakai dua mic mungkin lebih keren, ada backup-nya. Ya ini memang hadiah dari Tuhan ke saya. Tuhan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini prinsip yang penting dalam kita memperingati Paskah. Kebangkitan
Faktanya itu yang membuat kita diberi kemampuan. Dia bukan hanya omong-omong. Sorry ya, omong-omong banyak orang itu. Tapi Yesus benar-benar bangkit. Dia nyata. Dia. Karena itu kita menjadi ciptaan baru, gak berjalan sendiri. Nah, persoalan di dalam kehidupan seringkali masalah, kemudian tekanan kehidupan, apa kata orang, itu lebih membuat kita percaya. Kita lupa bahwa Tuhan berkata bahwa Dia begitu mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya. Itu yang gak kita pandang lagi. Kenapa orang bisa marah-marah? Dia lupa dirinya dikasih Tuhan. Kenapa orang bisa membenci? Dia lupa Tuhan sudah menebus dia, mengampuni segala kesalahannya yang unlimited, yang tidak terbatas. Sehingga orang salah sedikit aja kita marah, kita terganggu. Bapak Ibu, kalau mau menikmati hidup di dalam Tuhan, jangan izinkan situasi seperti ini, apalagi hari ini kita di dalam memperingati Paskah. Sadar, ciptaan baru yang di dalam diri kita itu mengalahkan banyak persoalan, Bapak Ibu. Amin. Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu mencintai kita. Dan kita akan lihat hidup kita ini, kalau sadar dicintai, maka kita nggak sembarangan. Difitnah orang aja belajar. Iya, isi dunia itu ya gitu, Bapak Ibu. Kalau nggak mau fitnah, jangan tinggal di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti nggak ada yang fitnah kita. Tapi kalau engkau masih hidup, nggak suka, selalu ada, Bapak Ibu. Ya, dengan kiri kanan biasa lagi nggak disukai. Tuhan Yesus itu begitu sempurna, juga banyak yang nggak suka, Bapak Ibu. Engkau sama Tuhan Yesus sempurna mana? Tuhan Yesus, jadi nggak disukai. Biasa hidup Kristen kita tidak tergantung apa yang orang lain katakan. Bulan ini kita belajar banyak hal ini, dan hari ini adalah kesimpulannya. Kita melangkah ke depan, bukan lagi oleh sebuah drive dari dalam, tetapi oleh drive dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi. Kan ini sebagai ciptaan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib mengalahkan kuasa maut. Penguasa maut sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Yang paling menakutkan manusia, yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah manusia bisa menghindar, yaitu maut. Teman saya kalau bilang maut, apa itu maut? Maut ya, aku bilang. Artinya apa? Pastilah ada satu yang menakutkan dalam hidup ini yang disebut dengan kita tidak tahu kemana, yaitu pasti kematian itu menjemput kita. Kalau sudah ngomong kematian boleh diam ya. Tetapi saya harus katakan itu pasti. Banyak orang pengen sukses, jadi menteri, jadi orang kaya, jadi penguasa. Enggak semuanya berhasil, ada yang berhasil. Banyak orang ingin jadi hebat. Pemain tenis, ya, Pak Sian kemarin bilang, dari 5 juta yang juara Wimbledon berkali-kali, 1 orang. Enggak semua bisa. Tapi yang pasti bisa, yaitu mati. Bilang kiri kanan, kau pun mati pasti bisa. Ini yang keren ini, semua sama itu artinya. Mau jenderal, mau apapun, lah. Mau sombongnya kayak Kian mana, tunggu aja, nanti mati sendiri. Kan itu. Saya naik mobil, suka pulang kampung naik mobil, menikmati perjalanan Trans Java. Kalau kendaraan di depan banyak kita susah nyalipnya. Saya bilang sama istri saya, gampang. Gimana caranya? Berhenti makan di restoran atau ngisi bensin, nanti kendaraan pergi juga. Sama, kalau orang sombong, orang gini, sudah tunggu aja. Kalau enggak dia mati duluan, ya kita. Gitu. Jadi, simple hidup ini. Orang jahat gimana pun juga tetap mati. Tapi juga orang baik kayak gimana pun tetap mati. Biasa saja. Karena itu kita harus biasa menghadapi kematian. Dan mempersiapkan itu. Amin Bapak Ibu. Kita siap dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah arahkan. Sehingga kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan mengalahkan maut. Gak khawatir. Tidak hidup sembarangan,
Wah, aku mati dijamin masuk surga. Ngebut dia. Mati beneran gitu ya. Tapi kita menjaga dengan baik, hidup dengan sehat, ya melepaskan segala beban, menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi juga sadar sekalipun kita melakukan ini, kemah di dunia ini akan dibongkar. Sehingga apa? Hidup kita nggak sombong, makin lama makin rendah hati, makin tahu semua karena kebaikan Tuhan. Baru jadi manajer sombong, ya kan? Baru jadi direktur sombong, ya kan? Dia lupa bahwa semuanya akan berakhir di rumah masa depan, 1 kali 2 meter. Ya. Bilang kiri kanan, kematian itu pasti, santai aja bro. Ya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kenapa saya sampaikan ini supaya clear ya. Jemaat setiap kita yang hadir hari ini, juga yang ada di rumah, yang melalui online dimanapun, boleh mendengar apa yang saya sharingkan pagi hari ini. Satu-satunya yang memberi jaminan, yang menebus kita. Tidak ada pengajaran manapun yang memahami ini. Karena itulah disebut dengan Kristen yang bahir baru. Nikodemus yang begitu ahli dalam bidang agama, nggak sadar dan nggak ngerti ketika Yesus berkata engkau lahir tentang lahir baru dalam Yohanes 3. Masa saya sudah besar masuk dalam kandungan? Enggak, mereka enggak ngerti. Menerima Yesus, sadar dirinya dicintai, dan mau memutuskan menyangkal diri dan pikul salib. Itu adalah sesuatu rahasia yang paling besar. Sadar enggak kita dicintai Tuhan? Ada yang mau mati untuk kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua yang harusnya kita tanggung, kayak tadi sudah kita bersalah, kemudian ditarik ke kanan, ke kiri, kita disalib, makin kita ingin bahagia, makin terjerumus, makin kita pikir keuangan bisa membuat kita bahagia, makin cinta uang, makin dia ingin dipuji, makin dia jatuh dalam hubungan yang tidak sehat. Makin kosong lagi hatinya, sampai kita sadar ada satu pribadi yang sudah menebus kita, yang begitu cintanya, semua kejahatan kita ditanggungnya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ada sahabat-sahabat saya tanya, Pak tetapi bukankah di dalam kitab Wahyu ada penghakiman? Ya. Ada, semua dihakimi menurut perbuatan. Itu kitab Wahyu jelas menulis. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus tidak dihukum karena apa? Hukumannya sudah digantikan oleh Yesus. Pembelanya datang, bro ini gak usah dihakimi lagi. Kenapa? Aku udah mati, udah bayar semua. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita di dalam Kristus menjadi orang-orang yang dibenarkan bukan oleh perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Semua akan dihakimi. Cuma nama kita nanti ditulis dari sebanyak buku kitab, tapi satu kitab yang tulis itu yaitu kitab kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, nama kita ditulis oleh Yesus di dalam kitab kehidupan. Karena itu perbuatan kita tidak akan dihukum lagi, kesalahan kita. Tetapi apakah ini membuat kita jadi hidup semenang-menang? Enggak Bapak Ibu. Justru kalau sadar kita sudah diampuni. Wow, kita ini hati-hati Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu harusnya dihukum? Tiba-tiba diampuni. Terus setelah itu, udahlah mau dihukum, berbuat salah. Saya pernah urusan sama polisi. Kemudian harusnya saya masuk penjara. Kemudian komandannya bilang, udah Pak Mayani, kita lupakan aja ini. Yang penting jangan ulangi lagi. Wah, apakah besok saya mau ulangi lagi? Saya nangis, saya berseru sama Tuhan, Tuhan betapa baiknya Engkau menolong, dan aku nggak akan ulangi itu. Demikian juga hati-hati dengan hidup kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah menebus kita, marilah kita hidup dengan cara yang benar.
Dia sudah tertikam, dia sudah menggantikan semua kesalahan kita itu ditanggungnya. Kesalahan yang sudah, sedang, dan akan. Adakah manusia yang bisa benar oleh perbuatannya? Hampir enggak ada Bapak Ibu. Ketika kita di konseling pernikahan, apakah suami istri tidak pernah bertengkar? Pasangan Bapak Ibu dia bilang, enggak pernah Pak, kita rukun selalu selamanya. Saya bilang, bohong ya. Pembohong terbesar pendeta pun kalau udah ngomong, dia enggak pernah bertengkar, bilang kiri kanan, itu bohong. Sering kita ini bertengkar. Saya menikah 34 tahun sama istri saya, bukan berisi madu, bulan madu ya, terus-menerus bukan. Istri saya menjengkelkan, saya lebih menjengkelkan. Cuma kita saling mengampuni. Ingat Tuhan mengampuni, dialah yang terbaik. Tapi kalau nuruti apa? Nuruti daging, kata teman saya, tukar aja. Ganti apa? Sudah 50, tukar 25-2. Itu normal, orang di luar sana. Saya ketemu teman saya kuliah. Wah, senangnya luar biasa. Pak, si istri saya sudah 4. Haleluya. Jadi menurut kamu istri, iya Pak, kalau di tempat kita, kalau istrinya itu cuma 1 itu kurang keren. Enggak kaya, enggak diberkati. Kalau kita diberkati, kaya, mesti lebih dari 1. Bapak enggak berani ya? 1, 2, 3 tapi enggak berani. Berani yang salah. Tetapi saya ingatkan bahwa enggak ada. Kita ini benar, cobalah. Apakah seharian ini kita enggak pernah bohong? Ya ampun Bapak Ibu, kita di dunia ini penuh dengan hukum dunia yang membuat kita kadang-kadang terseret. Kita tidak boleh hidup dengan cara dunia. Tetapi seringkali tanpa sengaja manusia lama kita muncul pikiran-pikiran dosa. Dan itu yang harus diserahkan kepada Kristus yang menebus kita. Kalau enggak Bapak Ibu, kita menjadi orang munafik. Kita merasa lebih hebat. Kita sudah berdoa, kemudian menghakimi yang lain. Kurang doa loh. Pak saya punya masalah, kurang doa. Kurang ini. Apa? Saya berdoa banyak. Saya melayani Tuhan. Lupa bahwa itu tidak membuat engkau jadi hebat, yang membuat engkau hebat adalah Kristus mati bagimu, dan dia memberi kesempatan kepadamu untuk setia dan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan. Dengan cara demikian Bapak Ibu, kita akan setia melayani. Difitnah kita santai saja, ya kita tidak suka, siapa yang suka difitnah? Yang suka difitnah maju, enggak ada Bapak Ibu. Tapi kita bisa memilih untuk mengampuni. Ya, Joshua bilang, burung bisa lewat di kepala kita, tapi begitu hinggap kita usir. No. Ada orang cerita jelek tentang teman kita, sahabat kita. Ya kita tidak bisa menghindar dunia seperti itu. Tapi kita bisa berkata, pergi, Kristus sudah memperbaharui pikiranku. Amin Bapak Ibu. Coba tengok kiri kanan. Sudah diperbaharui belum pikirannya setiap hari ya? Masih ada marah sama istri? Jengkel sama istri? Oh istri saya menjengkelkan. Di kantor teman perempuan saya banyak. Walah, bilang kiri kanan, bertobat Bapak Ibu ya. Bilang sama pasangan kita, engkau yang terbaik dari Tuhan ya. Sekalipun menjengkelkan. Iya, sekalipun kadang-kadang, waduh, ya kata siapa kemarin yang berkhotbah, yang mengikis Pak Rudi ya, yang mengikis kedagingan kita paling hebat ya istri kita. Ya Pak Rudi ya, saya ingat betul Pak Rudi khotbah kemudian melihat saya, ini nyindir apa-apa ini. Tapi saya benar bilang, tanpa istri saya begitu, saya tidak akan pernah seperti ini. Saya selalu bilang, untung saya menikah dengan wanita yang benar. Ya, amin Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan ya. Demikian juga ibu-ibu ya, untung kita dapat suami yang bukan sempurna, tapi penuh kasih dan penuh cinta. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Itu Yesus katakan kemarin, Pak Sian tegaskan, semua sudah selesai di kayu salib. Tapi sesungguhnya pertarungan adalah pembuktian apakah selesainya di mana. Yaitu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 7.
Oh jadi salib itu nggak ada lagi, nggak apa, kita nggak perlu salib katanya gitu. Ya saya bilang boleh-boleh saja, tetapi jangan pernah lupa salib bukti Yesus mengasihi kita. Oh gitu ya, iya. Tetapi bukti dia berkuasa mengalahkan maut ketika dia bangkit dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Sampai sekarang dia ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Dia nggak hanya teori, nggak hanya omong-omong dia di luar, dia ada. Dia nyata. Dia begitu real dalam kehidupan kita. Setiap keluarga, setiap pribadi di seluruh dunia yang berseru Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia nyata Bapak Ibu. Kemudian kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berapa kali ya, ketika saya dan para pemimpin di sini kita lagi belajar tentang bahasa roh, ya, selalu mengingatkan Tuhan itu baik bagi kita. Saya ingat terus naik mobil bahasa roh, jalan, kemudian bahkan menyempatkan di komsel, saya ajak komsel, yuk kita berdoa, sungguh-sungguh minta aja. Karena diri kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Nah ketika saya sedang naik mobil, santai biasanya, kecepatannya 40-30, cuma di jalanan yang nggak terlalu ramai. Tiba-tiba ada orang itu motong tepat di depan saya, dan saya begitu refleks, bisa ngerem, nggak sampai nabrak. Dan Tuhan ingatkan, aku melindungi engkau, lepaskan dari yang jahat. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, berkali-kali kejadian. Sekarang saya tahu, kenapa kita mesti berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Roh itu menuntun kita, dan kita diselamatkan. Kita betul-betul ditolong, dibebaskan. Banyak yang harusnya rugi, keputusan-keputusan yang salah, itu bisa ditolong Tuhan. Suatu saat, saya lagi jalan sama sahabat saya ke Bandung, saya tertarik membeli sesuatu, harganya mahal. Mahal, cukup mahal. Kemudian saya bawa ke kasir. Kemudian kasirnya bilang gini, Pak ini harganya salah tulis. Nempel di situ, di semua pakaian, di semua aksesoris itu nempel. Harganya jelas di situ, saya siap membayar di situ, tapi orang itu bilang, Pak ini enggak sampai setengahnya. Saya bilang, sudah bayar aja saya juga enggak protes ya. Tapi Tuhan bisa bilang, anakku jangan dirugikan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami itu? Engkau enggak akan dirugikan Bapak Ibu. Tuhan menjaga kita. Dalam deal bisnis apapun doa, minta. Kenapa? Yang paling sulit aja sudah ditebus. Nah, kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Yang paling menakutkan sudah dikalahkan. Di dalam bahasa hukum, ya, istilah hukum, saya kebetulan kuliah ilmu hukum dan belajar ilmu hukum sedikit ya Bapak Ibu. Ada istilah cum ad sunt testimonia rerum quid opus est verbis ya. Apa itu? Udah didengerin aja Bapak Ibu. Tapi artinya ya, slide-nya bisa menyesuaikan. Next. Next slide. Ya berikutnya, saya cepat jadi slide-nya ketinggalan, tenang. Pemenang. Saat ada bukti dari kata-kata, apa gunanya kata-kata? Evident, bukti, proof it. Jadi di dalam the way of thinking as a lawyer, cara pikir seorang lawyer, before you speak, before you make a statement, support with evidence. 2 alat bukti yang cukup. Karena itu kalau ada alat bukti, maka semua teori itu gugur. Semua hal yang mengatakan sebaliknya itu kalah. Kenapa? Bukti itu berbicara lebih keras. Bukti itu yang jadi pegangan. Jadi kita bilang, papamu ada di mana? Oh papa saya di luar kota, kalau didatangi debt collector. Oh gitu ya, tiba-tiba ada telepon berbunyi dan papanya keluar.
Lah itu papamu. Maka semua alasan gugur Bapak Ibu. Ini papamu ada kan gitu. Kalau kita bilang, aku diberkati Tuhan. Terus wajahnya lusuh, nggak semangat. Nggak menunjukkan dia diberkati. Nggak ada buktinya Bapak Ibu. Oh, gimana kabarmu? Luar biasa. Utangnya masih banyak. Apalagi? Ngomongnya marah-marah saja. Artinya apa? Nggak ada buktinya. Yesus dikatakan bangkit mengalahkan maut apa? Kuburnya kosong. Dia kekosongan kuburnya itu membuktikan salah satu alat bukti bahwa dia tidak ditemukan mayatnya. Nah, orang-orang pada saat itu mau fitnah, oh dia diculik, mayatnya diambil. Betul enggak? Tapi dia datang menunjukkan kepada Thomas, my God, my Lord, kata Pak Sian kemarin ya, dalam firman-Nya. Dia muncul, datang. Dia hadir, dia nyata. Dia tidak hanya kuburnya kosong, dua alat bukti apa? Dia hadir, bahkan di ruangan yang dikunci dia muncul. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah kehidupan kita membuktikan Yesus bersama kita? Atau sebenarnya kita merasa Yesus bersama kita, bangkit bersama kita, tetapi perasaan kita saja, karena buktinya enggak ada. Bertahun-tahun kita dikalahkan, diikat oleh dendam, enggak lepas-lepas. Buktinya Yesus mengasihi dia, enggak muncul. Bertahun-tahun hidup dalam tekanan dan kesulitan. Saya tidak mengatakan kesulitan tekanan berarti itu tidak ada bukti, bukan. Tetapi itu terus yang dipergumulkan. Lupa bahwa Tuhan yang menuntun. Mari gantikan keluh kesahmu dengan belajar mengucap syukur. Yang paling susah yaitu maut sudah dikalahkan. Apalagi masalah ini. Pasti bisa. Pasti bisa, dia sanggup mulai memuji Tuhan, mulai ganti keluh kesah dengan pujian. Kata-kata putus asa diganti dengan kata-kata yang penuh harapan. Dalam penderitaan, belajar bersyukur, bukan bersyukur tentang sakitnya. Bersyukur, Tuhan Engkau sudah terbukti. Nyata kuasamu, darahmu berkuasa. Engkau sanggup menolong. Ganti segala keluh kesahmu dengan ucapan syukur. Banyak sekali saya melihat, kebetulan beberapa hamba Tuhan yang memang minta dimuridkan cerita. Pak, ketika saya belajar, apa yang Bapak sampaikan, saya melayani Tuhan dengan hati yang gembira. Melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Tidak pernah, dia bilang. 25 tahun saya melayani Tuhan. Tapi stres, tertekan. Jadi Bapak Ibu kalau para pemimpin jemaat stres tertekan itu bilang, itu sudah biasa gitu ya. PKS saja stres ya Bapak Ibu ya, ngurusi jemaat. Tetapi kalau kita melihat sumber kita itu Tuhan, kita belajar menikmati proses ini. Bahkan dikatakan dalam pujian tadi saya diberkati sekali. Engkau hadir di saat yang paling rendah dalam hidupmu. Yang paling rendah ketika semua orang menghindarimu. Engkau tidak dianggap, engkau dipandang sebelah mata. Lihat Tuhan hadir Bapak Ibu. Itu cerita yang paling indah. Ketika semuanya tidak melihat kita, menyalah mengertikan kita. Bahkan termakan isu, termakan kebencian. Kita merasa sendiri, sulit dalam keuangan, kondisi tubuh tidak sehat, hubungan yang sedang rapuh, seperti pada Ayub. Memilih, tidak ada yang salah dengan dirimu Tuhan. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang baik. Ajar aku bersyukur, aku akan melihat pemulihan dari Tuhan. Aku akan melihat sesuatu yang adikudrati terjadi. Sehingga dia mulai melangkah, dia mulai bertindak dengan pola pikir yang baru.
Apakah persoalan yang membelenggu hidupmu Bapak Ibu? Yeremia 17:14 mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sakit penyakit, persoalan kehidupan, sakit penyakit, keuangan, jalan buntu, hubungan suami istri yang sedang tidak baik, hubungan keluarga, pekerjaan, bisnis, karir, pelayanan. Mungkin terjadi. Next slide. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan memberi kekuatan pada setiap kita untuk sanggup menolong. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan ya. Sehingga yang menanggung bukan diri kita lagi, tapi Kristus. Hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang responnya sangat alkitabiah. Kristus yang mencintai firman. Yang terus merenungkan firman. Menikmati hidupan hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang indah. Karena di seluruh dunia ini tidak ada tempat yang aman. Kecuali bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan, Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Lihat wajahnya, ya, engkau dicintai Tuhan Bapak Ibu. Engkau dikasihi. Saya tahu engkau punya persoalan Bapak Ibu. Ya, selama hidup kita punya persoalan. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Ya. Problem kita berat, tapi Tuhan lebih besar. Tinggal kita yakin, kemudian menjalani. Ada beberapa sahabat yang terjerat dengan hutang yang susah lepas. Dari pinjol satu ke pinjol lain. Orang kalau sedang butuh uang, itu nggak ada yang nolong. Pinjol pun juga diterima, bunga besar pikir belakang. Karena itu, dia susah bangkit. Ketika saya sharing firman ini, seperti ini bahwa ada Yesus yang mengasihi, belajar mencukupkan, terima tiap bulan, berhenti berhutang, gandengan tangan suami istri sepakat. Tuhan itu nyata. Anaknya aja diberikan. Asal engkau mau hidup dalam kebenaran, hidup sederhana, menanggalkan hal-hal yang orang lain sebut kesuksesan, belajar apa adanya, simple. Engkau lebih dari cukup. Suatu saat ada cerita kan, orang kaya pagi-pagi berangkat naik Alphard, cari uang. Itu segerombolan anak-anak muda, orang-orang seusia saya lah, nggak terlalu muda lagi, tapi saya masih muda ya. Kata Pak Han, keren ganteng ini ya, tapi masih ganteng Pak Han lah. Bintang film Hongkong Pak Han. Kemudian kita lagi minum kopi, kemudian dia tanya, kayak mana Bapak sama yang pergi naik Alphard itu? Saya bilang, ya kayak saya lah. Loh kok bisa? Dia masih kurang uang, nyari lagi. Saya bakar uang, pagi-pagi beli kopi 10.000, sambil main badminton. Sambil sepedaan, bakar uang, yang lain cari uang. Artinya apa? Bapak Ibu kalau kita syukuri hidup kita itu cukup. Amin Bapak Ibu. Jangan mau terjebak hutang. Bukan berarti kita tidak butuh, perlu. Tapi hidup itu santai aja lagi, ya kan? Nggak ada, nggak bisa beli, ya kan? Kalau punya, kemudian nggak harus beli Bapak Ibu. Karena apa? Kalau punya, beli. Nggak bisa menahan, nggak beli. Itu keren. Menguasai diri. Kita mungkin bisa punya mobil mewah. Tapi untuk apa? Ya, mobil sederhana aja nggak kehujanan. Dengan uang kita bisa menolong orang lain. Bisa berbagi. Oh saya nggak punya mobil, saya bertekad beli mobil bagus. Tapi kalau engkau bisa punya uang banyak, sementara engkau nggak beli mobil mewah, engkau cukup sederhana. Kau bisa, yang penting nggak kehujanan, yang penting nyaman, yang penting pakai AC. Jadi nggak harus mewah, supaya apa? Engkau sadar Yesus yang begitu mulia, lahirnya jadi kandang domba Bapak Ibu. Kita belum apa-apa sudah kredit. Saya bilang, ini pelajaran yang salah, belajar hidup sederhana.
Ini semua Alkitabiah. Yesus menanggalkan semuanya. Cukupkan ada yang padamu. Betapa mulianya dan indahnya kalau kita melayani Tuhan dengan nilai-nilai yang benar. Kenapa? Hidup kita itu bahagia. Itu saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mengelola keuangan. Selalu ya. Jangan menggunakan uang dengan salah. Kenapa? Banyak jemaat yang memberi. Itu bukan karena kelebihan. Tetapi mereka ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur. Dia dikasihi Tuhan. Dengan apa? Mengurangi kenikmatan dirinya. Saya ulangi, banyak loh orang-orang yang sekedar hidup sederhana. Ngurangi, mau jalan-jalan dikurangi, mau dikurangi supaya apa? Bisa menolong, bisa menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Terus kita mengelolanya enggak? Hati-hati. Nah, ini prinsip yang saya mau ingatkan. Kematian Yesus di area manapun, itu tepat Bapak itu kita diperbarui. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu arti kebangkitan Yesus. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Saya mulai terengah-engah. Terlalu semangat ini ya. Kupandang. Bapak Ibu, kuasa darah Yesus bukanlah teori. Tapi itu nyata. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita sungguh-sungguh memandang Yesus yang telah bangkit, yang ada di sini. Yang menanggung segala perkara bersama denganmu. Engkau oleh kekuatan ilahi akan menanggung segala perkara, karena yang di dalam dirimu bukan dirimu lagi, tapi Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Rasakan cintanya, rasakan kasihnya.
Tuhan begitu mengasihi setiap Bapak Ibu. Dia sangat peduli kehidupanmu. Bahkan hal-hal yang kecil dalam hidupmu. Dia pahami, dia mengerti. Bahkan sehelai rambutmu jatuh, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia sudah mati bagimu. Dan dibuktikan dia bangkit, dia nyata, dia hidup. Kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami sakit penyakit dengan kekuatan dari Tuhan menyembuhkan. Oleh bilur-bilur yang kesembuh. Engkau yang mengalami jalan buntu, seolah-olah tidak ada pertolongan, dengar. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia juga tidak terlalu tepat. Dia selalu tepat waktu menolongmu. Anaknya diberikan bagi engkau, apalagi persoalan-persoalan hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, Bapak. Taruh tangan di dadamu. Alami pemulihan, alami kemenangan dari Tuhan. Tuhan begitu baik. Ucapkan syukurmu. Terima kasih atas kebangkitannya. Terima kasih atas pertolongannya. Dia nyata. Haleluya. Ada di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami persoalan yang sangat berat. Dan engkau rasanya tidak sanggup menanggungnya. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Engkau tidak usah masuk ke depan, tapi taruh tanganmu di dada. Tuhan minta engkau untuk bertindak. Di dalam Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada padamu, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Mari kita mengambil perbuatan iman. Tindakan kita adalah iman kita. Mari tegakkan kepalamu.
Lihat Yesus dan hadapi masalah. Jangan gentar sedikit pun di hadapan lawan-lawanmu supaya engkau tidak digentarkan. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Tuhan lebih besar dari sakit penyakitmu. Dia memiliki rancangan yang indah. Rohnya nyata dan berkuasa. Angkat tanganmu. Katakan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Dan aku akan bertindak dengan cara Tuhan. Aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatanku. I will show my faith through my action. My action is determined by my faith. Imanku akan nyata. Aku tidak takluk kepada permasalahan yang kuhadapi. Aku memilih jalan Tuhan. Aku memilih mengampuni. Aku memilih untuk mengucap syukur apapun yang terjadi. Aku memilih jalan-jalan Tuhan. Aku memilih menegakkan kepalaku menghadapi musuhku. Engkaulah kekuatanku. Mari kita memilih cara Tuhan. Kita akan menegakkan kepala menghadapi musuh-musuh kita. Sekarang mari kita tegakkan kepala kita. Hadapi lawan kita dengan kekuatan Tuhan.